Assalamualaikum. Aku nggak tahu ya harus memulai ulasan ini dari mana, karena kalau kalian bertanya apa yang harus kukagumi dari sosok Joko Anwar, ya caranya mengemas setiap karyanya yang mind-blowing. Siksa Kubur salah satu film yang kutunggu dan kutakuti. Takut nih Joko Anwar bakal ikut-ikutan mempermainkan agama seperti film-film horor lokal tema agama kebanyakan. Tapi ternyata tidak, bukan agama yang dipermainkannya, tapi kita yang nonton dipermainkannya. Bukan film untuk semua orang, sekagum apapun Anda sama Joko Anwar, film ini belum tentu bisa dengan mudah kalian nikmati. Slow burn yang mematikan, definisi film yang bisa dirasa tanpa harus melihat. Mendengar dialog dan elemen soundnya aja udah cukup banget. Cukup bikin sekujur badan gelisah, merinding, takut, cemas. Tentang Sita dan Adil kecil yang harus menyaksikan kematian mengenaskan kedua orang tua mereka, terbom oleh seorang pria yang mengakui sudah mendengar siksaan neraka. Sebuah kaset yang mereka terima dari pelaku bom bunuh diri tersebut akhirnya jadi acuan Sita untuk tetap mencari kebenaran tentang siksaan neraka itu benar adanya. Setelah beberapa tahun lamanya, Sita dewasa bekerja di sebuah panti jompo dan Adil sebagai pemandi dan pengubur jenazah. Bukan tanpa tujuan, karena di sini Sita mungkin menemukan kebenaran dari siksaan neraka para pendosa semasa mereka hidup di dunia. Jangan tanya aku jeleknya di mana, karena dibandingkan Pengabdi Setan mau yang satu kek, dua kek, aku jelas akan memilih ini sebagai film ke-10 dan film terbaik di deretan 3 besar setelah Kala dan Pintu Terlarang yang pernah digarap Joko Anwar. Kalian gak setuju ya silakan, mau ngamuk ya silakan. Kamensi Pictures juga gak bayar gue kok. Aku juga gak datang di undangan gala premiernya kemarin. Ya mudik men, beli tiket pakai uang sendiri. Jadi silakan berpendapat kalau kau mungkin lebih cocoknya sama film Desa Dancer. Aku nggak akan kasih nilai sempurna, sisa skor aku serahkan ke kalian aja. Tapi intinya, film Siksa Kubur definisi film yang bertemakan agama tapi tidak sedikit pun memperlakukan tema sensitif itu jadi bahan olok-olokan atau main-mainan yang sering dilakukan industri horor lokal belakangan ini. Emang tai kalian. Bukan Joko Anwar namanya kalau film garapannya tidak dapat treatment gila. Benchmark baru lagi nih. Film yang dipenuhi dialog semua assemble cast yang seabrek banyaknya. Banyak banget. Aku sempat ragu bakal bertahan atau tidak nonton film ini. Ternyata 2 jam terasa singkat. Dialog yang padat dengan mimik ekspresi para pemain kelas atas yang tidak terasa kalau dialog itu menjenuhkan. Aku nggak dikte ya, tapi kita cuma manusia biasa yang kadang nggak bertahan lama untuk dengar ceramah berjam-jam. Tapi mungkin dengan metode ini, dengan media film Siksa Kubur, kalian bisa bertahan kok. Definisi film yang bikin batin tersiksa hanya dengan suara doang. Jujur, aku tuh sempat nyoba tutup mata dan cuma dengar mereka berdialog aja. Dan tahu nggak, ini sekujur badan berasa dipukul sama fakta. Iya, aku pendosa men. Ini yang ku bilang juaranya Joko Anwar. Bukan agama yang dipermainkannya, tapi jiwa raga penonton yang dimainkannya. Plotnya beneran rapih, detail tanpa miss yang berarti. Premisnya dalam. Mau dikata ada elemen kisah lagi bete di sini, trust me, ini tidak semenjijikan itu eksekusinya. Enggak. Lo gak usah takut dengar kata LGBT, pelangi-pelangi, alangkah indahnya, apalah itu, gak usah. Ya kita belajar aja lah, belajar yang positif melalui film ini. Oke, bisa ya? Horor yang menakuti sekujur badan, bukan karena nonton jam 9:30 malam biar dapat vibes-nya, ya enggak juga. Sebelum filmnya mulai, yang kudengar malah kehebohan muda-mudi atau keluarga yang datang nonton dengan tidak tahu dirinya dan gak tahu aturannya. Ya mereka bikin ribut, kayak biasalah. Pas film dimulai, semua terdiam, semua ketakutan. Kelar film, tepuk tangan dari semua orang yang awalnya kukira mereka musuh bebuyutanku di bioskop karena suka bikin rusuh. Tapi ternyata tidak. Deretan pemain juara. Gak usah aku sebutin satu persatu, ya kalian tahulah siapa aja mereka. Screen time-nya emang dikit, ada beberapa karakter doang. Tapi karakternya punya andil besar. Bukan cuma ngeramein doang tapi gak punya kepentingan. Enggak sama sekali kayak begitu. Wah gila sih, juara. Jump scare, ada beberapa, tapi sekalinya muncul, biadab. Aku nggak usah jelaskan soal ini, ya kalian bisa lihat aja lah ulasan dari reviewer lain ya, yang udah muncul duluan.
Oh ya, yang bertanya soal adegan klimaks dikubur atau seperti apa, ya buat yang muslim silahkan baca hadisnya aja. Aku bukan si paling paham agama, tapi aku tahu yang dilakukan film ini semua punya dasar materi dan informasi yang valid. Jadi bukan asal bikin. Siksa neraka, film si paling mahal. Ya maaf, kalian jangan berkecil hati. Siksa kubur tidak berniat untuk mengolok-olok. Tapi ya kami sebagai saksinya setelah nonton 2 film ini, antara siksa neraka dan siksa kubur, ya jelas sekali lah siksa kubur definisi siksa neraka yang paling menakutkan dan yang paling bagus. Ya maksudnya bagus filmnya, disiksa nggak bagus. Joko Anwar, semua tim produksi, produser yang berani keluar modal gede, 10 juta penonton, harusnya bisa lah, ya kan? Bisa ya? Ayo, sabetlah itu, si film terlaris itu, udahlah kalian yang paling berhak. Terima kasih untuk karya hebatnya. Silakan ditonton, gak usah banyak cerita lagi. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.